ini Presiden Jokowi tidak memerlukan saya dan Nasdem, apa memang besok juga dia tidak perlukan? Apa lusa beliau tidak perlukan? Apa sesudah dia tidak menjadi presiden lagi dia tidak memerlukan Nasdem? Soal isu intervensi politik di kasus Johnny G. Plate, Jokowi ultimatum Surya Paloh. Ya, kita harus menghormati proses hukum yang ada. Yang jelas Kejaksaan Agung pasti profesional dan terbuka terhadap semua yang berkaitan dengan kasus itu. Kejaksaan Agung akan terbuka dan saya yakin bekerja profesional. Jadi ketika akhirnya elit partainya Nasdem, Johnny Plate terkena kasus hukum, Surya Paloh lalu mengukur dirinya yang suka mempolitisasi hukum dengan Jokowi. Surya Paloh merasa dia dikerjai secara politik oleh Jokowi karena Nasdem mendukung atau mengusung Anies Baswedan. Dan lontaran kecurigaan Surya Paloh ini bahkan dilemparkan oleh Ketua DPP Partai Nasdem, Willy Aditya. Ia ingin tuduhan kalau Presiden Jokowi sudah melakukan intervensi politik dan intervensi kekuasaan dalam kasus mega korupsi Johnny G. Plate ini didengar oleh rakyat Indonesia. Tapi Surya Paloh tidak mau terjebak dalam polemik tuduh-menuduh ini. Dia tidak mau diserang, sudah menuduh Presiden melakukan intervensi politik dan intervensi kekuasaan. Dari perspektif Nasdem sampai hari ini, kita masih yakin berada di dalam koalisi pemerintahan di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi. Jadi kalau ada yang mencoba mengusik, memframe kita, Jokowi itu pada Nasdem, itulah frame yang dilakukan. Jokowi itu tidak suka pada Nasdem. Itu pasti menurut saya upaya yang dilakukan secara sistemik dan sengaja untuk merusak hubungan yang sudah terjaga sedemikian rupa. Ini move berbahaya. Makanya dia bilang kalau pikiran tersebut sebatas godaan dalam dirinya dan itu tidak benar. Dia biarkan kedua tuduhan itu, intervensi politik dan intervensi kekuasaan, untuk dikembangkan lebih lanjut oleh para wartawan dan pengamat politik untuk menjadikan tudingan ini semakin viral. Kalau ini berkaitan dengan aliran dana, saya malah ada clue lain, bukan hanya kalau ini dianggap partai politik, bukan satu partai politik aja, karena ada supplier barang yang diduga mahal dan itu diduga dari juga partai yang berbeda. Nah, ini justru saya setuju dengan dan mendukung apa yang disampaikan Pak Surya Paloh untuk dibongkar semuanya. Dan saya selalu senang di sini pada posisi ini itu kan kalau melibatkan politisi atau partai politik ataupun tokoh-tokoh yang bersifat politik itu kemudian selalu ada nilai tambah nanti karena ada pembongkaran yang lain kan, karena sama-sama tahu sebenarnya. Jadi saya punya gambaran bahwa ini ada proses-proses yang tanda kutipnya ada proses kekuasaan. Karena apa? Tender ini betul-betul diduga manipulatif sejak perencanaan, pelaksanaan sampai pertanggungjawaban. Ketua DPW Partai Nasdem Jawa Barat, Saan Mustafa, berharap Presiden Joko Widodo dan Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh, bisa kembali berkomunikasi. Pasalnya, belakangan ini Jokowi menganggap tak ada persoalan yang terjadi dalam hubungannya dengan Ketua Umum Partai Nasdem tersebut. Saan pun lantas menyayangkan jika pada akhirnya hubungan kedua figur itu tidak berjalan dengan baik. Hal itu ia sampaikan saat ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Selasa 16 Mei 2023. Sebelumnya, hubungan Jokowi dan Surya Paloh nampak renggang setelah mantan wali kota Solo itu tak mengundang Paloh dalam pertemuan dengan 6 ketua umum partai politik koalisi pemerintah. Pertemuan itu digelar di Istana Merdeka, Jakarta pada 2 Mei 2023 lalu. Jokowi sempat mengungkapkan
bahwa ia sengaja tak mengundang Nasdem karena sudah membentuk koalisi sendiri yang berbeda dengan 6 parpol lain. Atas sikap Jokowi tersebut, Surya Paloh pun merasa bahwa partainya tak dianggap dalam koalisi pemerintahan. Kendati demikian, Surya Paloh mengaku menghormati sikap politik yang diambil oleh Jokowi saat ini. Dan kita lihat sekarang itu, saya pikir 70% atau 80% tuh. Jadi Pak Mitro betul bahwa terus-menerus korupsi itu jadi andalan politisasi itu. Dan bahkan berita-berita yang menyebutkan semua partai terlibat itu artinya sampai ke mungkin dalam struktur partai itu sampai ke kepala bagian apa aja. Jadi kelihatannya memang dibagi rata, dan pembagian rata itu yang diketahui oleh Surya Paloh, dan sekali itu saya kira dasarnya kenapa Surya Paloh memilih untuk nantang daripada untuk tunggu. Begitu petanya mulai masuk persidangan, kan Joni Plate ini pasti dalam 1-2 minggu ini masuk persidangan, maka mulai ada peta, oh si ini panahnya ke sana, partainya bernama itu tuh, orang keduanya di partai itu si ini tuh, yang bekas instrumen yang bisa dipakai-pakai yang udah biasa lakukan itu si ini namanya. Jadi enak juga nih, akan ada political entertainment. Jadi begini, sebenarnya kalau kita flashback ke belakang ya, ada banyak kasus-kasus korupsi yang melibatkan oknum di partai politik. Itu dalam beberapa putusan pengadilan justru terbukti bahwa ada manfaat yang diterima oleh partai politik. Namun sayangnya sampai sekarang partai politik didakwa karena tindak pidana korporasi itu belum ada. Padahal kalau kita buka aturannya, baik dari TPPU yang sudah berlaku sejak tahun 2010 maupun di aturan teknis misalnya peraturan Mahkamah Agung, pembuktian korporasi itu terlibat sangat simpel. Misalnya kalau di Undang-Undang TPPU, salah satunya misalnya itu korporasi menerima manfaat, korporasi membiarkan. Jadi ketika misalnya ada bukti bahwa duit yang diperoleh kemudian ada dialihkan atau diberikan ke bendahara partai, bendahara partai gunakan itu untuk kegiatan misalnya kumpul-kumpul. Tetapi tampak bahwa Nasdem melawan karena tahu sebetulnya aliran dana dari mana, kemana, dengan siapa, partai apa, itu kelihatan. Tapi apa iya mungkin ditebas semua orang-orang yang terlibat dengan aliran dana ini, ya kan? Apa ditebas semua? Atau tebang pilih seperti yang banyak terjadi gitu kan. Kalau ditebas semua, ini malah bukan Nasdem yang dapat gedenya, itu bukan Nasdem tapi malah partai lain, atau mungkin suaminya bosnya partai lain yang merupakan vendor dari pengadaan barang-barang atau partai yang lainnya lagi gitu loh ya, yang mungkin dekat dengan aparat hukumnya dan sebagainya ya. Satu video yang sangat singkat ya pemirsa, hanya sekitar 57 detik saja, tetapi kita akhirnya menjadi lebih tahu, oh kira-kira seperti ini gitu ya. Johnny G. Plate ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan Kejaksaan Agung dengan tuduhan dugaan korupsi. Reaksi pun muncul dari elit partai. Netizen kemudian membandingkan antara menteri dari Nasdem, PDIP, dan Gerindra yang sama-sama ditahan karena kasus korupsi. Di era Presiden Jokowi, tak sedikit menteri dengan latar belakang partai berbeda ditahan KPK setelah terkena operasi tangkap tangan. Seperti Menteri Sosial Juliari Batubara yang merupakan kader PDIP ditangkap KPK. Bahkan PDIP menyerahkan pengusutan kasus hukum kepada penyidik KPK dan tidak bereaksi negatif sampai menyerang Presiden. Begitu juga dengan Gerindra saat Menteri Kelautan Edi Prabowo terkena OTT KPK, Gerindra meminta memilih bersikap dewasa, menyerahkan pengusutan kasusnya kepada penyidik KPK. Namun berbeda dengan Johnny G. Plate merupakan Menteri Komunikasi dan Informatika. Ketika ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan oleh Kejagung, elit Nasdem bereaksi keras. Seperti diketahui, Johnny G. Plate merupakan Sekretaris Jenderal Partai Nasdem. Serangan ke Presiden Jokowi mulai dilontarkan elit Nasdem. Ketua DPP Nasdem, Willy Aditya, menyinggung soal presiden yang berasal dari petugas partai dan dianggap mulai sewenang-wenang. Tidak mementingkan rakyat, tapi hanya mementingkan kelompok tertentu.
Serangan Willy Aditya disampaikan Kamis 18 Mei 2023, sehari setelah Johnny G. Plate, Sekjen Nasdem dan Menkominfo ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan Kejagung. Willy Aditya menilai adanya politisasi hukum oleh pejabat negara setelah Johnny G. Plate, rekan separtainya di Nasdem ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan untuk tuduhan dugaan korupsi. Apa yang disampaikan Willy Aditya merupakan serangan keras pertama Nasdem setelah Johnny G. Plate dijadikan sebagai tersangka dan ditahan. Harusnya yang menjadi presiden itu bukan petugas partai, bukan presiden partikelir, ujar Willy Aditya dalam sebuah diskusi publik di Universitas Muhammadiyah Jakarta atau UMJ. Willy Aditya juga menyinggung perlunya presiden yang memegang ajaran Bung Karno supaya lebih mementingkan rakyat dibanding pejabat negara. Menanggapi Willy Aditya, netizen meminta agar Nasdem bisa bersikap seperti PDI Perjuangan dan Gerindra yang dewasa dalam menghadapi kadernya yang menjadi menteri ditangkap dan ditahan dengan tuduhan korupsi.